Nah, Bapak Ibu, tahun ini akan menjadi tahun pertama adanya perubahan kebijakan terkait ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah ini. Jadi nanti untuk diskusi kita di siang hari ini, kita akan coba melihat supaya lebih jelas gitu ya Bapak Ibu ya, kira-kira bagaimana sih perubahannya kebijakan ijazah sebelum Permendikbud nomor 58 ini dengan kebijakan ijazah yang nanti sama-sama mungkin akan kita jalankan gitu ya Bapak Ibu ya, di daerah maupun di dinas maupun di satuan pendidikan. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu boleh next, supaya lebih jelas lagi, saya juga berharap sebenarnya Bapak Ibu semua yang hadir di webinar hari ini, bahkan semua masyarakat Indonesia ya, boleh mengakses peraturan menteri tersebut, peraturan Permendikbudristek nomor 58-nya. Boleh next untuk slide-nya, supaya bisa dilihat bersama. Nah, ini Bapak Ibu, sekiranya untuk memudahkan untuk bisa mencari peraturannya di mana, bisa langsung di Google juga sebenarnya Bapak Ibu, tapi untuk memudahkan mungkin bisa dilihat di scan QR code-nya sehingga nanti ketika kita sama-sama diskusikan, Bapak Ibu bisa secara komprehensif dan menyeluruh gitu ya Bapak Ibu yang melihat peraturannya dari awal sampai akhir seperti apa dan kalimat pengaturannya seperti apa. Jadi nanti kalau ada pertanyaan pun mungkin bisa lebih tepat juga karena Bapak Ibu sudah melihat peraturannya dari awal sampai akhir. Gitu Bapak Ibu. Jadi boleh di-scan mungkin 5 detik, langsung buka handphonenya, buka kamera dan scan QR code-nya. Jika sudah, kita boleh langsung ke materi berikutnya. Nah, mungkin ini Bapak Ibu apa ya? Pemberitaan-pemberitaan yang sepertinya mungkin nggak asing lagi ya buat Bapak Ibu semua ya, buat kita semua ya. Berbicara tentang ada polisi yang bekuk sindikat membuat ijazah palsu, lalu ada yang menggunakan ijazah palsu untuk mendaftarkan di kepolisian, ada yang jual beli ijazah palsu juga. Tadi juga seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur, kendala seperti adanya keterlambatan distribusi sehingga ada peserta didik yang terlambat atau bahkan tidak mendapatkan ijazah di waktu yang seharusnya ditentukan. Dan mungkin masih banyak masalah lainnya Bapak Ibu ya, dan ini merupakan sedikit dari banyak masalah yang coba diambil oleh kementerian untuk dengan kebijakan yang disusun melalui Permendikbudristek nomor 58 tersebut. Nah, selanjutnya seperti yang tadi digambarkan oleh Pak Direktur juga, Permendikbudristek nomor 58 ini juga merupakan jawaban dari kementerian untuk transformasi digital ya Bapak Ibu ya. Slide-nya boleh next. Ya, ini Bapak Ibu. Berikut alasan-alasan lainnya yang juga menjadi dasar diterbitkannya Permendikbudristek nomor 58 ini berbicara tentang inovasi teknologi yang hampir seluruh kehidupan kita sekarang sudah menggunakan teknologi ya Bapak Ibu ya. Dan harapannya ini tentunya akan menolong satuan pendidikan untuk administrasi di sekolah lebih efisien lagi, lebih cepat lagi, lebih mudah lagi untuk pelaksanaannya. Lalu juga kemudahan aksesnya. Dengan adanya nomor ijazah nasional tadi yang disebutkan juga oleh Pak Direktur, nanti akan sangat mudah untuk melakukan verifikasi dan validasi terkait kepemilikan ijazahnya. Dan kita juga berharap ini melalui kebijakan yang diambil ini, perlindungan terhadap keamanan ijazah juga semakin tinggi ditingkatkan Bapak Ibu, sehingga harapannya kalaupun tidak bisa hilang sama sekali, kita sangat berharap semakin berkurang dari tahun ke tahun adanya pemalsuan ijazah ini. Dan yang terakhir juga mungkin Bapak Ibu, dari kebijakan Permendikbudristek nomor 58 ini, mungkin untuk hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi ya Bapak Ibu ya, seperti bencana alam, bencana sosial dan sebagainya yang memungkinkan akan terjadi rusak atau hilangnya ijazah. Dan ini pun nanti harapannya melalui sistem yang akan dibangun berdasarkan Permendikbudristek ini akan dapat menolong peserta didik untuk menggunakan haknya melalui ijazah ini dengan lebih mudah lagi. Nah, selanjutnya ini sedikit gambaran Bapak Ibu tentang gambaran umum tentang Permendikbudristek nomor 58 ini. Dan yang di sebelah kiri Bapak Ibu bisa melihat dasar hukumnya apa, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dari kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menyusun peraturan ini. Dan untuk sistematikanya sendiri kurang lebih ada 8 bab Bapak Ibu. Mulai dari ketentuan umum, lalu mengatur tentang ijazah, penatausahaannya, terkait pembaruannya, terkait fotokopi, sampai dengan ketentuan penutup. Dan nanti di lampiran, Bapak Ibu yang sudah download mungkin bisa melihat dengan jelas di situ ada format ijazahnya dan juga transkrip nilainya.
dan juga sampai nanti format-format surat keterangan untuk kesalahan penulisan ijazah dan juga surat keterangan pengganti ijazah. Nah, mungkin ini kalau dilihat dari sistematika ini ada satu terminologi yang lama tapi baru Bapak Ibu ya, transkrip nilai ini Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat pengaturannya seperti apa. Nah, langsung aja Bapak Ibu terkait substansi perubahan kebijakannya, kita sedikit dari bab 1 yang bisa terlihat perubahannya apa saja. Nah, kalau di peraturan sebelumnya, Bapak Ibu, di kebijakan sebelumnya, kita itu menggunakan Permendikbud nomor 14 tahun 2017 yang mengatur tentang judulnya ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional atau SHUN. Di mana di situ yang diatur ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal. Nah, perubahannya apa Bapak Ibu? Di dalam Permendikbudristek nomor 58 ini didefinisikan ijazah adalah dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik. Sedangkan untuk prestasi belajarnya yang disebutkan di Permendikbud nomor 14 tadi itu dituangkan di dalam transkrip nilai sebagai dokumen yang memuat informasi tentang mata pelajaran dan nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Ini paradigma yang berubahnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan terlihat di dalam lampirannya seperti yang tadi di dalam sistematika tadi ya Bapak Ibu ya. Ada format ijazah dan juga ada format transkrip nilai. Lalu yang kedua, yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Direktur di kebijakan sebelumnya, di Permendikbud sebelumnya tidak dijelaskan atau tidak diatur tentang prinsipnya, tapi ini kita coba tuangkan di dalam kebijakan yang baru, ada prinsip validitas, akurasi, dan legalitas. Harapannya ketiga prinsip ini dapat kita gunakan bersama di dalam konteks penerbitan ijazah sehingga semua permasalahan-permasalahan yang tadi menjadi latar belakang terbitnya peraturan menteri ini dapat sama-sama kita atasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke bab berikutnya, perubahan kebijakannya seperti apa. Nah, ini mungkin yang kebijakan yang cukup sangat signifikan ya Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya di Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 itu diatur kalau anggaran penyediaan dan penggandaan pendistribusian belangko ijazah itu menjadi tanggung jawab kementerian. Lalu ijazah ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan pengisiannya dilakukan secara manual oleh Satuan Pendidikan. Nah, di dalam kebijakan yang baru ini Bapak Ibu, nanti kita akan lihat di ketentuan sebelumnya, tapi di kebijakan yang baru ini kita coba atur tentang ketentuan ijazah itu diberikan kepada siapa. Persyaratannya siapa, yaitu yang menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan juga yang memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan. Ijazahnya diterbitkan sama oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi berdasarkan nomor ijazah nasional yang diterbitkan oleh kementerian. Nah, nanti kita akan sama-sama lihat kalau yang sebelumnya pengisiannya dilakukan oleh secara manual, nanti di dalam bagian selanjutnya kita akan lihat peran dari sistem yang akan dibangun oleh kementerian terhadap penerbitan ijazah sendiri ini. Jadi yang berubahnya Bapak Ibu, kalau sebelumnya kita berbicara tentang belangko ijazah yang dicetak oleh kementerian, lalu didistribusikan ke daerah dan juga ke satuan pendidikan, di dalam kebijakan yang baru dalam Permendikbudristek nomor 58 ini, ijazah nanti akan diterbitkan melalui sistem Bapak Ibu. Jadi nanti satuan pendidikan dapat memperoleh format ijazahnya nanti melalui sistem, tidak langsung secara fisik yang dikirimkan ke daerah dan ke satuan pendidikan. Lalu yang berikutnya tentang muatannya sebenarnya tidak berubah banyak, masih slide sebelumnya. Sebenarnya tidak berubah banyak untuk muatannya, tetapi kita coba lebih perinci lagi apa saja yang menjadi muatan dari sebuah ijazah ya Bapak Ibu ya, mulai dari nomor ijazah, nama satuan pendidikannya, NPSN-nya, nama pemilik, tempat tanggal lahir, nomor induk siswa nasionalnya, pernyataan kelulusan, dan seterusnya sampai dengan penandatanganan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Secara prinsip masih sama Bapak Ibu kalau untuk muatan ijazahnya. Nah, selanjutnya ini yang dapat Bapak Ibu lihat di dalam lampiran peraturan menteri tersebut nomor 58 tadi, format ijazah yang akan kita gunakan mulai tahun ajaran ini Bapak Ibu. Yang nantinya secara umum diterbitkan formatnya melalui warna-warna sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikannya Bapak Ibu, kalau SD merah, SMP warna biru, dan seterusnya. Nanti melalui sistem format ijazah yang diterbitkan adalah seperti gambar ini Bapak Ibu. Selanjutnya, sebelumnya ijazah dan
daftar nilai Bapak Ibu ya kita kenalnya ya, kalau di dalam bentuk belangko ijazah. Namun di dalam kebijakan yang disusun di dalam Permendikbudristek nomor 58 ini, kita akan coba pisahkan antara pernyataan kelulusan dengan daftar nilainya di dalam dokumen transkrip nilai. Secara umum, muatannya masih sama juga Bapak Ibu, tetap dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu tentang standar penilaian, ada Permendikbudristek nomor 21, begitu juga dengan uh, Permendikbudristek nomor 14 tentang kurikulum merdeka, tapi nanti untuk muatannya kita coba detailkan di dalam Permendikbudristek nomor 58, mulai dari nomor sampai dengan penandatanganan, sama seperti jasa tadi, dan harapannya ini dapat menolong satuan pendidikan ketika nanti akan menerbitkan transkrip nilai untuk peserta didiknya. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah tadi diterbitkannya ijazah dan juga transkrip nilai, ini juga prinsip yang kita coba adopsi dari peraturan turunan dari Permendikbud yang sebelumnya Bapak Ibu, yang kalau setiap tahun Bapak Ibu di Dinas Hukum Satuan Pendidikan pasti familiar dengan peraturan-peraturan tentang pedoman pengelolaan ijazah yang setiap tahun diterbitkan. Ini kita coba adopsi juga, yang mana kalau tahun yang lalu Bapak Ibu itu diatur di dalam keputusan Kepala Beskap tahun 2020. Nah, di dalam kebijakan tahun ini, Permendikbudristek nomor 58, kita juga tetap meminta untuk satuan pendidikan melakukan penatausahaan. Cuman mungkin berbedanya dengan yang sebelumnya, penatausahaannya itu berjenjang Bapak Ibu ya, karena nanti satuan pendidikan akan melakukan penatausahaan, mencatat nama, nomor ijazahnya, lalu menyimpan fotokopinya, kemudian membuat rekap laporannya dan melaporkan ke dinas. Begitu juga nanti dinas akan melaporkan ke direktorat terkait hasil rekap penatausahaan ijazah di daerah masing-masing. Nah, dengan adanya sistem yang akan dibangun oleh kementerian sesuai dengan kebijakan di dalam Permendikbudristek ini, mungkin penatausahaannya akan lebih sederhana Bapak Ibu. Penatausahaannya akan dilakukan oleh satuan pendidikan dengan paling sedikit pindah dokumennya. Nah, harapannya ini bisa menjadi arsip dari satuan pendidikan jikalau nanti diperlukan oleh peserta didik. Nah, juga dalam hal nanti satuan pendidikan tutup, kami berharap dengan adanya penatausahaan ini, semua yang diarsipkan itu bisa diserahkan ke dinas. Jadi kalaupun nanti sekolah tutup, tapi dinas dan peserta didik memerlukan, ada keperluan terkait ijazah tersebut, nah dinas sudah punya nih arsipnya yang diserahkan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya, nah ini mungkin salah perubahan juga Bapak Ibu terkait yang selama ini kita kenal dengan konteksnya penggantian, pengembalian, pemusnahan, dan juga penatausahaan ijazah ya Bapak Ibu ya. Jadi selama ini mungkin dengan adanya belangko ijazah, ketika belangko ijazahnya salah tulis atau belangko ijazahnya rusak, belangko ijazahnya perlu diganti. Artinya peserta didik menerima belangko ijazah yang baru, yang tidak ada coretan, yang tidak ada kerusakan. Dan itu dilakukan secara berjenjang juga. Ketika ada kesalahan di satuan pendidikan, perlu meminta cadangannya di dinas ataupun ke direktorat dan seterusnya. Nah, di kebijakan yang baru, Bapak Ibu, terkait penggantian belangko ijazah sebelumnya ini, kita menggantinya dengan istilah pembaruan ijazah dan atau transkrip nilai, Bapak Ibu. Jadi, ijazahnya karena tadi sudah tidak lagi menggunakan belangko ijazah, Bapak Ibu ya. Jadi, dengan melalui sistem yang akan dibangun nantinya, dengan lakukan penerbitan perbaikan ijazah dan atau transkrip nilai, yaitu jika adanya terdapat kesalahan penulisan Bapak Ibu. Jadi ketika masih juga terdapat misalnya salah penulisan nama ataupun data lainnya, itu akan dilakukan mekanisme penerbitan perbaikan ijazah melalui sistem penerbitan ijazahnya. Ataupun juga penerbitan ulang ijazah dan atau transkrip nilai itu dilakukan jika ijazah dan atau transkrip nilainya rusak ataupun hilang, begitu juga dengan dokumen elektroniknya rusak ataupun hilang dan tidak ada lagi dokumen elektroniknya, itu dapat dilakukan penerbitan ulang Bapak Ibu untuk ijazah dan juga transkrip nilainya. Dan juga yang terakhir yaitu pencetakan ulang ijazah itu dilakukan dalam hal ini dapat dilakukan oleh satuan pendidikan ataupun jika bentuknya dokumen elektronik dan dokumen elektronik yang masih ada dapat dilakukan oleh si pemilik ijazah ini. Nah, untuk pembaruan ijazah dan atau transkrip nilai ini dilakukan berdasarkan permohonan pemilik ya Bapak Ibu ya. Jadi jika pemilik menemui kondisi-kondisi di atas tadi, jadi
si pemilik ijazah ini dapat melakukan permohonan ke satuan pendidikan untuk melakukan penerbitan perbaikan ataupun penerbitan ulang, begitu juga dengan pencetakan ulang ijazahnya. Nah, ini juga yang kebijakan yang sangat berubah Bapak Ibu, yang tadinya mungkin semuanya akan diterbitkan dengan surat keterangan, tapi dengan adanya sistem ini dimungkinkan untuk melakukan penerbitan perbaikan ijazah maupun penerbitan ulang ijazah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, ini Bapak Ibu perbedaannya nanti ini juga dapat Bapak Ibu lihat lebih lengkap ya Bapak Ibu ya di lampiran peraturan menterinya. Untuk formatnya sendiri, baik itu untuk ijazah perbaikan dan juga pencetakan ulang, penerbitan ulang maksud saya, itu menggunakan format ijazah yang sama dengan format ijazah awal yang diterbitkan Bapak Ibu. Namun, ada pembedanya di bagian bawah ijazahnya nanti Bapak Ibu. Kalau yang ini contohnya untuk format ijazah perbaikan, di bawah dari keterangan dari juri ijazah sampai penandatanganan, maka akan kelihatan ada perbaikan ijazah apa yang dilakukan. Dari yang sebelumnya apa menjadi apa. Itu yang akan menandakan bahwa ini adalah ijazah perbaikan yang diterbitkan oleh sistem setelah ijazah yang awal yang sudah diterbitkan. Nah, selanjutnya juga untuk yang format ijazah cetak ulang, begitu juga sama seperti yang perbaikan tadi, kalau dia menjelaskan keterangan dari apa menjadi apa perbaikannya, kalau yang cetak ulang akan ada tulisan keterangan bahwa ijazah ini telah dicetak ulang namun tidak mengubah muatan ijazahnya. Hanya dicetak ulang karena tadi kondisinya Bapak Ibu ya, rusak maupun hilang. Begitu Bapak Ibu. Slide-nya boleh next untuk yang cetak ulang. Nah, itu ada keterangan di bawah dari format ijazahnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya begitu juga dengan transkrip nilai, prinsipnya sama Bapak Ibu dengan ijazah. Tampilannya sama dengan transkrip nilai yang awal yang diterbitkan, tapi ketika dia ada perbaikan maupun ada cetak ulang, maka akan ada keterangan di bawahnya yang menjelaskan transkrip nilai tersebut telah diterbitkan ulang karena adanya perbaikan maupun dicetak ulang karena hilang ataupun rusak. Selanjutnya, ini di luar konteks dari penerbitan ijazah tadi, Bapak Ibu, mungkin ini salah satu juga yang banyak layanan yang diberikan kepada peserta didik, yaitu terkait penyetaraan ijazah. Ini konteksnya adalah untuk peserta didik kita yang memperoleh ijazah dari luar negeri ataupun dari sistem pendidikan asing, ya Bapak Ibu ya. Yang selama ini ketika ingin melanjutkan pendidikan ataupun untuk keperluan lain, misalnya bekerja dan lain sebagainya, itu dilakukan penyetaraan oleh kementerian melalui Direktorat Jenderal Pautdikdasdikmen. Nah, di dalam kebijakan yang baru ini, Bapak Ibu, kita mengatur bahwa ijazah ataupun dokumen hasil belajar yang diperoleh dari sistem pendidikan luar negeri itu diakui untuk melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan dengan sistem pendidikan nasional. Jadi pengakuan ini nanti akan dilakukan oleh satuan pendidikan yang dituju dengan panduan yang disediakan oleh kementerian. Jadi kementerian tidak lagi mengeluarkan surat pernyataan ataupun surat keterangan penyetaraan ijazah tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di dalam panduan ini satuan pendidikan akan melihat bagaimana proses untuk dapat melakukan pengakuan ijazah tadi Bapak Ibu, untuk dapat menerima peserta didik dari luar negeri. Nah, selanjutnya untuk terkait pengesahan fotokopi ijazah ini dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan Berbagai Ijazah. Nah, namun untuk kebijakan yang baru ini, Bapak Ibu, untuk ijazah yang diterbitkan melalui sistem ini, fotokopi ijazah itu dapat dilakukan maupun transkrip nilai tanpa diperlukan pengesahan. Namun, jika tetap terdapat kebutuhan pemenuhan syarat melanjutkan pendidikan atau bekerja, pengesahan fotokopi ini tetap juga dapat dilakukan oleh Satuan Pendidikan, dan kalau Satuan Pendidikan tutup dilakukan oleh Dinas. Kenapa Bapak Ibu? Karena seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Direktur, untuk ijazah yang akan diterbitkan melalui sistem ini nanti akan dapat dilakukan verifikasi melalui sistem verifikasi yang akan disediakan oleh Kementerian Bapak Ibu. Jadi ketika sudah punya nomor ijazahnya, punya namanya, bisa langsung diverifikasi melalui sistem. Tapi tetap dapat kita akomodir jika tetap dipersyaratkan untuk dilakukan pengesahan fotokopinya. Selanjutnya, nah ini berbicara tentang surat keterangan untuk kesalahan penulisan dan juga surat keterangan pengganti untuk ijazah yang diterbitkan tahun lalu dan sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk ijazah yang belum diterbitkan melalui sistem ini,
perlakuannya tetap sama Bapak Ibu dengan yang telah dilakukan di dalam kebijakan sebelumnya yang dituangkan di dalam Permendikbud nomor 9 tahun 2014 ya Bapak Ibu ya. Jika ada kesalahan penulisan, maka dia akan diterbitkan surat keterangan kesalahan penulisan. Kemudian surat keterangan itu akan menjadi lampiran atas ijazahnya. Sedangkan kalau ijazahnya rusak atau hilang, maka akan diterbitkan surat keterangan pengganti yang surat keterangan pengganti ini bernilai sama dengan ijazahnya. Kenapa bernilai sama? Karena kalau ijazahnya rusak dan diterbitkan surat keterangan pengganti ijazah, maka ijazah yang rusak tersebut itu harus dimusnahkan ya Bapak Ibu ya. Sehingga SKP-nya bernilai sama dengan ijazah. Begitu juga dengan pengesahan fotokopi. Selanjutnya, begitu juga dengan pengesahan fotokopi untuk ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2004-2025 ini, artinya ijazah yang diterbitkan tahun lalu dan sebelumnya, itu untuk fotokopinya tetap dilakukan pengesahan oleh satuan pendidikan ataupun oleh dinas jika satuan pendidikannya telah tutup. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini ketentuan penutup di dalam Permendikbudristek nomor 58 ini, yaitu kebijakan sebelumnya yang dituangkan di dalam yang tertuang di dalam Permendikbudristek nomor 29 tahun 2014 dan juga Permendikbud nomor 14 tahun 2017 itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Bapak Ibu. Jadi hanya akan ada satu peraturan menteri ini nomor 58 yang mengatur tentang penerbitan dan juga surat keterangan terkait ijazah yang diterbitkan. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu gambaran dari kebijakan yang tertuang di dalam Permendikbudristek nomor 58. Nah, ini sebagai kesimpulan, boleh next tadi bagannya. Nah, ini mungkin sebagai kesimpulan Bapak Ibu, sebagai gambaran umum dan gambaran awal Bapak Ibu ya, kurang lebih nanti kita bagaimana sih kerjanya ketika akan menerbitkan ijazah di tahun ini. Nah, boleh next. Lebih lengkapnya tentunya Bapak Ibu dapat membaca Permendikbudristek nomor 58-nya, tapi ini bisa jadi gambaran awal, kira-kira step-stepnya apa saja sih ketika nanti satuan pendidikan akan menerbitkan ijazah melalui sistem yang akan disediakan oleh kementerian. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita berbicara tentang verifikasi dan validasi data untuk peserta didik calon penerima ijazah. Nah, ini nanti akan ada kategori cut-off Dapodiknya, lalu kita akan berbicara tentang daftar nominasi sementara, begitu juga dengan daftar nominasi tetap. Nah, ini panjang dan lebarnya, nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya lagi oleh Pak Manik ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu langkah berikutnya apa setelah verifikasi dan validasi tadi? Peserta didik calon penerima ijazah ini akan diberikan nomor ijazah nasional Bapak Ibu. Jadi setelah ditetapkan si calon peserta didiknya akan lulusnya, nanti akan dilekatkan nomor ijazah nasionalnya. Nah, kemudian satuan pendidikan akan menginputkan nomor SK penetapan kelulusannya Bapak Ibu. Seperti yang tadi Bapak Ibu lihat di formatnya, nomor SK penetapan kelulusan ini merupakan salah satu muatan dari ijazahnya Bapak Ibu. Jadi nomor ini perlu diinputkan sehingga nanti dapat diterbitkan oleh sistem penerbitan ijazahnya. Kemudian yang keempat, sistem aplikasi akan menerbitkan format ijazah yang telah diisi Bapak Ibu, data kelulusan peserta didiknya. Makanya ini nanti langkah yang satu ini, yang nomor satu akan sangat penting Bapak Ibu ya, untuk bisa verifikasi dan validasi data peserta didiknya. Sehingga nanti dengan sudah dilengkapinya data peserta didik ini, harapannya sistem akan menerbitkan format ijazah yang sudah sesuai Bapak Ibu dengan data peserta didiknya. Harapannya tidak ada lagi kesalahan gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya yang kelima, satuan pendidikan mendownload format ijazahnya tadi dari sistem aplikasinya. Lalu ijazah mencetak format ijazahnya yang telah diunduh, ataupun untuk satuan pendidikan maupun daerah yang sudah mampu untuk menerbitkan secara elektronik, artinya tidak perlu mencetak ya, bisa langsung memprosesnya melalui aplikasi sesuai dengan peruntukannya untuk menerbitkan dokumen elektronik ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, setelah satuan pendidikan mencetak, satuan pendidikan kemudian membubuhkan, ini juga ada di formatnya tadi, namun untuk penempelan fotonya dilakukan secara mandiri oleh satuan pendidikan. Baik itu secara elektronik, ditempelkan di dalam dokumen elektroniknya, maupun secara fisik, yang ijazah yang sudah dicetak ditempelkan foto secara fisik oleh satuan pendidikan. Kemudian setelah ditempelkan, kepala satuan pendidikan menandatangani ijazah dan membubuhkan stempel satuan pendidikan ke ijazah yang sudah dicetak tadi. Dan mungkin kalau untuk yang elektronik, sesuai dengan peraturannya Bapak Ibu ya, tidak wajib untuk dibubuhkan stempel satuan pendidikan. Lalu yang
Kesembilan, satuan pendidikan melakukan penatausahaan seperti yang tadi sama-sama kita lihat di dalam pasalnya dengan paling sedikit menyimpan hasil skanan dokumen ijazahnya. Dan yang terakhir, ijazah dapat diserahkan ke peserta didik.